Kisah ini dimulai saat seorang anak mengungut barang bekas yang masih bisa dipakai di tempat pembuangan sampah milik kaum elit. Sayangnya, para penjaga menganggap tindakannya sebagai pelanggaran. Anak itu pun kabur ketika para penjaga menembakinya. Salah satu peluru mengenai lengannya, namun dia tetap berhasil melarikan diri. Distrik terbagi menjadi dua, wilayah para elit dan wilayah kaum primitif, yaitu keturunan kriminal serta orang miskin. Rumor tentang penjarahan tempat sampah segera menyebar ke seluruh kota. Kaum primitif tahu bahwa pelakunya berasal dari lingkungan mereka sendiri. Anak itu bernama Rudo. Dia tengah memperbaiki berbagai barang bekas dengan keahliannya. Meski sering diejek karena merupakan anak dari seorang pembunuh, Chiwa, seorang gadis baik hati, memperlakukannya setara tanpa memandang asal-usulnya. Seorang anak nakal menegur Chiwa agar tidak bergaul dengan anak pembunuh itu, sebab dia akan diperlakukan sama. Rudo marah karena Chiwa dihina, lalu menatap anak itu dengan tajam hingga mereka ketakutan dan pergi. Chiwa percaya bahwa Rudo tidak akan menempuh jalan yang sama seperti ayahnya. Rudo pun tersipu dan berterima kasih. Saat melihat boneka cantik yang diperbaiki Rudo, Chiwa memuji keterampilannya. Rudo berniat memberikannya, namun ibu Chiwa segera datang dan memanggilnya supaya pulang. Ketika Rudo tiba di rumah, ayah angkatnya yaitu Regto menggoda Rudo karena gagal memberikan hadiah pada Chiwa tepat waktu. Dia lalu menanyai Rudo tentang kabar pencurian sampah yang ramai dibicarakan. Regto menegaskan bahwa Rudo tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah. Itu merupakan tanggung jawabnya sebagai ayah. Namun, Rudo tetap ingin membantu karena berutang budi pada Regto yang telah merawatnya sejak bayi. Lubang neraka adalah sebutan untuk tempat pembuangan sampah itu. Tapi, bagi pelaku kejahatan berat, tempat tersebut juga menjadi lokasi pembuangan manusia hidup. Contohnya, seperti ayah kandung Rudo. Karena itu, Regto memperingatkannya untuk menjaga baik-baik hal yang berharga baginya. Rudo teringat masa kecilnya ketika tangannya sering terasa sakit dan orang-orang menatapnya dengan jijik. Hanya Regto yang mau merawatnya dan memberinya sarung tangan. Berkat Regto, sejak itu dia mampu meredakan rasa sakitnya. Dari kejauhan, seseorang mencurigakan tampak mengawasi mereka. Keesokan harinya, Rudo berniat mengunjungi rumah Chiwa untuk memberikan boneka itu. Di tengah jalan, dia berhenti ketika melihat seseorang dieksekusi dengan cara dijatuhkan ke dalam lubang neraka yang gelap dan juga dalam. Tak lama, Chiwa datang menyapanya. Dia heran melihat Rudo berada di sana, apalagi pemandangan itu begitu mengerikan. Chiwa berkata dia tidak ingin melihat Rudo bernasib sama hanya karena mencuri sampah. Rudo yang gugup akhirnya memberikan boneka itu dan Chiwa menerimanya dengan gembira meski tahu itu barang bekas. Rudo berlari kegirangan. Dia tidak sabar ingin menceritakan semuanya kepada Regto. Namun di perjalanan, dia menabrak seorang utusan. Para utusan itu membiarkannya lewat dan Rudo segera pulang melewati mereka. Sesampainya di rumah, wajahnya berubah pucat. Dia melihat Regto tergeletak dengan pedang menancap di perutnya. Rudo mencoba menyerang pembunuhnya, namun dia terpental dengan begitu mudah. Pembunuh itu mengambil buku catatan milik Regto dan pergi begitu saja. Dengan sisa tenaganya, Regto menarik kerah Rudo, memintanya supaya lari dan berjanji untuk mengubah dunia busuk ini. Sayangnya, para utusan yang datang kemudian menuduh Rudo sebagai pembunuh karena melihat darah di bajunya. Tanpa penyelidikan, dia dijatuhi hukuman mati dan dilempar ke lubang neraka. Tidak ada satupun orang yang membelanya. Bahkan Chiwa yang dulu percaya padanya, kini menganggap Rudo sebagai pelakunya. Di saat terakhir sebelum jatuh, Rudo melihat pembunuh Regto di antara kerumunan. Dia pun bersumpah akan menjatuhkan seluruh kota ke neraka dan membalas semuanya. Ketika sadar, dia mendapati dirinya tergeletak di atas tumpukan sampah busuk. Saat melihat raksasa yang terbentuk dari sampah di depannya, dia baru benar-benar mengerti mengapa tempat itu disebut neraka. Di dalam lubang neraka, banyak monster bermunculan, membuat Rudo berlari sekuat tenaga mencari tempat yang aman. Sayangnya, dia malah terkepung. Bahkan, satu persatu monster mencoba melahapnya. Saat rasa frustasi memuncak, dia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang yang untungnya tidak terlalu dalam. Rudo berusaha mengatur nafas, namun paru-parunya tak sanggup menyaring udara busuk yang ada di sana. Dia menatap sekeliling yang nampak tidak aman, selain gunungan sampah di mana-mana. Rudo mengalami batuk berdarah. Dan suara itu menarik perhatian para monster sampah yang segera mendekatinya. Dalam benaknya, bayangan Regto muncul. Kemudian, naluri bertahan hidup Rudo pun bangkit. Dia meraih sebatang pipa bekas dan dengan tekad membalas kematian Regto, dia memukul salah satu makhluk itu hingga kepalanya hancur. Di tempat lain, seorang pria berpayung tanpa sengaja menekan kaleng minuman hingga terlempar. Saat dia melihat melalui teropongnya,
Pria itu menyaksikan Rudo memukuli para monster sampah dengan nekat. Tubuh Rudo mulai melemah akibat racun dari limbah di sekitarnya. Ketika dua monster mendekat, dia menggunakan lembaran atap asbes untuk menyayat tubuh mereka hingga hancur berkeping-keping. Namun, ledakan kecil yang ditimbulkan menarik perhatian monster lainnya. Rudo kembali berlari, tetapi gelombang sampah membuatnya terpental dan jatuh. Pria berpayung itu mendekatinya. Dia mengenakan topeng aneh yang mampu menyaring udara beracun di tempat itu. Dia memakaikan masker kepada Rudo. Rudo mencoba bertanya dengan suara keras, tetapi pria itu hanya memberi isyarat agar dia diam. Karena Rudo terus berteriak, pria itu akhirnya marah dan meninggikan suara, memperingatkan bahwa suara manusia bisa menarik perhatian monster. Benar saja, monster sampah yang sebelumnya hancur kembali bangkit. Untuk memusnahkannya, diperlukan senjata khusus. Kekuatan misterius muncul dari genggaman pria itu dan mengalir ke payungnya. Payung tersebut berubah bentuk dan berputar cepat, menghancurkan monster hingga menjadi abu. Dengan kecepatan luar biasa, pria itu menyapu bersih seluruh monster yang ada di sekitar mereka. Monster terkuat memuntahkan cairan limbah dari mulutnya. Meski tidak mengenainya, cairan itu meledak ketika bersentuhan dengan sampah lain. Pria berpayung itu kemudian memperbesar payungnya dan melancarkan serangan terakhir. Usai pertempuran, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Engine. Dia merupakan tukang bersih-bersih biasa. Sementara itu, Rudo malah jatuh pingsan. Dalam mimpinya, dia teringat perkataan Recto, jika sebuah benda dirawat dengan baik dalam waktu lama, maka akan tumbuh jiwa di dalamnya dan meminjamkan kekuatan kepada sang pemilik. Sejak kecil, Rudo tidak percaya pada hal itu dan sering diejek hingga dikucilkan. Namun, Recto tetap yakin akan kebenaran kata-kata tersebut. Ketika sadar, Rudo mendapati dirinya dirantai dan diseret ke suatu tempat. Dia meronta, berteriak ingin kembali ke dunia atas. Engine menjelaskan bahwa tempat mereka berada disebut Tenkai dan tidak ada cara lain untuk kembali ke atas, sehingga mustahil menemukan jalan keluar. Karena Rudo terus bertanya dengan nada marah, Engine akhirnya melemparkannya ke sekumpulan pedagang manusia. Mereka menyebut penduduk dunia atas sebagai Tenkaijin, baik orang elit maupun kaum primitif. Harga tubuh Tenkaijin, bahkan hanya pakaian atau mayatnya sangat mahal. Rudo menggigit tangan salah satu dari mereka. Saat itu, kekuatan misterius bangkit dari dalam dirinya, yakni kekuatan Griever seperti milik Engine. Rantai yang mengikatnya berubah wujud dan menyerang mengikuti kehendaknya. Para pedagang memutus rantai itu agar Rudo kehilangan kendali. Namun, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Rudo mampu mengendalikan lebih dari satu senjata, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada Griever. Engine segera menghentikannya dan berkata akan mengajarinya segala hal tentang dunia ini serta kekuatan tersebut. Sebagai gantinya, Engine meminta Rudo bergabung dengan kelompok pembersih bernama Sojia. Engine segera menghubungi rekannya dan memberitahu bahwa dia telah menemukan seseorang dengan bakat alami. Dia kemudian membawa Rudo ke dokter untuk diobati. Namun, Rudo dengan tegas menolak ajakan Engine untuk bergabung dengan geng anehnya dan menjelaskan bahwa dia hanya membutuhkan informasi, bukan untuk bergabung dengan Sojia. Engine pun memperingatkan bahwa dunia bawah bukanlah tempat yang aman bagi seseorang seperti Rudo, apalagi jika orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang Tenkaijin. Di tempat lain, tidak ada yang namanya informasi gratis. Akhirnya, Rudo terpaksa mengikuti Engine. Sebagai awalan, Engine mengajaknya makan sambil menjelaskan tentang dunia bawah atau Gekai. Menurut Engine, Gekai bukan hanya tempat penuh sampah, tetapi juga tempat menumpuknya emosi manusia yang disebut Shinen. Kadang, Shinen bisa berubah menjadi energi yang menimbulkan berbagai akibat. Salah satunya, menciptakan monster sampah. Senjata biasa tak mempan pada mereka karena inti tubuh monster itu terbuat dari Shinen. Namun, sarung tangan milik Rudo ternyata mampu mengalahkannya. Jika seseorang merawat suatu benda dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, Shinen dapat menghuni benda tersebut dan menjadikannya Jinki. Tak banyak orang yang bisa mengeluarkan kekuatan dari Jinki. Engine dan Rudo termasuk sedikit dari orang yang bisa, dan mereka disebut sebagai Gripper. Intinya, Sojia adalah geng pembasmi monster sampah, dan mereka membutuhkan lebih banyak Gripper. Rudo lalu bertanya apakah Engine bisa mengajarinya cara naik ke permukaan jika dia
dia bergabung? Engine menjawab bahwa dirinya tidak tahu, tetapi bosnya mungkin memiliki jawaban. Tiba-tiba, Engine mendapat panggilan dari seseorang. Sebelum pergi, dia memberikan uang pada Rudo, hasil dari penjualan baju milik Rudo yang sebelumnya. Namun, seekor kucing mencuri uang itu. Saat mencoba mengambil tongkat di dekatnya untuk mengejar kucing tersebut, Rudo tidak sadar bahwa tongkat itu punya pemilik. Dia berhasil menangkap kucing itu, tetapi sang pemilik tongkat marah dan meminta tongkatnya supaya dikembalikan. Rudo salah paham, mengira pria itu ingin uangnya, padahal yang dimaksud adalah tongkatnya. Melihat rencana di pria itu, Rudo mengenali lambang yang sama dengan milik Engine. Ternyata pria itu juga seorang gripper. Dia memperkenalkan tongkatnya yang disebut Aibo, dan ternyata dia tahu Rudo adalah anggota baru Sojia. Pria itu adalah Janka Ninjuku, anggota divisi Akuta Sojia yang ditunjuk Engine sebagai guru Rudo. Pertemuan pertama mereka berlangsung buruk karena salah paham. Janka menyinggung didikan orang tua Rudo yang membuat Rudo marah. Namun, dia kemudian teringat ucapan Rekto. Jika dia berada di situasi yang sama, dia juga akan marah bila barang berharganya direbut oleh orang asing. Dia kemudian meminta maaf, menjelaskan bahwa dia tak bermaksud mencuri tongkat itu dan tidak tahu kalau benda itu penting. Amarah Janka mereda dan dia pun meminta maaf karena terlalu emosi soal Aibonya. Rudo merasa lega karena berhasil memperbaiki situasi. Melihat perubahan sikap Janka, dia menyadari betapa besar pengaruh sebuah senyuman. Dia pun mencoba untuk tersenyum. Sayangnya, hasilnya justru terlihat menyeramkan. Janka sontak marah lagi. Rudo bingung mengapa Janka marah, padahal dia sudah berusaha memberikan senyum terbaiknya. Dia mencoba tersenyum dengan gaya lain, tapi malah dianggap gila. Akhirnya, keduanya saling emosi, dan pertengkaran pun jadi lebih meluas. Rudo merasa diremehkan karena tujuannya bergabung mencari pembunuh Rekto dianggap sebagai lelucon. Kemudian, pertarungan di antara mereka terjadi. Awalnya Rudo terdesak, namun senjata yang dia gunakan adalah penyedot WC yang masih menyisakan kotoran. Melihat itu, membuat Janka panik dan berusaha menghindari cipratannya. Pada akhirnya, Janka kalah karena serangan kotoran itu. Saat Engine datang menjemput, dia hanya bisa tertawa melihat kejadian konyol yang terjadi pada mereka. Mereka akhirnya tiba di markas Sojia. Rudo kemudian diperiksa oleh Semiyu, resepsionis Sojia yang memiliki jinki berbentuk kacamata atau alat yang dapat meningkatkan penglihatan kinetiknya. Saat memeriksa Rudo, Semiyu melihat sesuatu yang mengejutkan dalam diri pemuda itu. Namun, dia hanya menyampaikan hal-hal dasar. Rudo tidak membutuhkan pelatihan fisik karena fisiknya sudah cukup kuat, serta memiliki hubungan yang baik dengan jinki miliknya. Dia hanya perlu berlatih agar bisa memanggil kekuatannya kapanpun dibutuhkan. Setelah itu, Engine mengajak Rudo untuk menemui bos Sojia. Namun, sebelum ke ruangan utama, Engine berencana memperkenalkan Rudo kepada anggota yang lain. Biasanya, markas Sojia sepi karena para anggota sibuk di luar. Tapi entah mengapa, kali ini banyak anggota yang berkumpul. Karena suasana terlalu ramai, mereka langsung menuju ruang bos. Sayangnya, ruangan itu kosong. Sang bos sedang ada urusan dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ryo kemudian mengajak Rudo untuk ikut bersamanya bekerja di lapangan. Semiyu menjelaskan misi mereka, yaitu memenuhi permintaan klien di zona tercemar, tempat di mana Rudo dulu terjatuh. Daerah itu sangat berbahaya. Kebanyakan orang akan mati di sana, bahkan para gripper pun kesulitan menghadapi monster yang muncul di wilayah tersebut. Rudo termasuk beruntung karena saat itu diselamatkan oleh Enji. Setibanya di lokasi, mereka melihat barikade buatan manusia, serta barikade alami yang terbentuk dari akar-akar besar yang melingkari area itu. Ryo menjelaskan bahwa 3 rekan satu timnya adalah supporter. Mereka tidak memiliki kekuatan, tetapi peran mereka sangat penting dalam membantu para gripper menjalankan tugas. Tidak lama kemudian, kawanan monster sampah muncul di antara mereka. Meski begitu, Ryo tetap tenang. Namun, saat monster yang lebih besar menyerang, barikade buatan di sana mulai runtuh. Dengan santai, Ryo mengacungkan jempol dan mengeluarkan jinki miliknya. Dalam sekejap, dia berhasil menebas habis kawanan monster kecil. Ryo menggerakkan guntingnya dengan kaki, menerobos dan menghancurkan musuh-musuhnya satu persatu. Para supporter melumpuhkan monster kecil lainnya dan melemparkannya ke arah Ryo untuk dihancurkan dalam serangan terakhir. Setelah monster kecil berhasil dikalahkan, kemudian Ryo fokus menghadapi monster sampah terbesar di sana. Salah satu monster yang masih hidup menyerang para supporter. Rudo segera datang melindungi mereka. Namun, setelah kekuatannya bangkit, dia menjadi takut dan bingung karena tidak tahu bagaimana
bagaimana cara mengendalikannya. Monster di depan terus menekan, hingga akhirnya Ryo datang tepat waktu dan menghancurkannya. Gris kemudian memeriksa Volo dan menanyakan kondisi monster besar yang tengah mereka hadapi. Monster itu ternyata adalah tipe baru yang belum pernah diketahui oleh Sojia. Dipotong berkali-kali pun tidak mempan. Karena situasi semakin berbahaya, para supporter dikirim untuk memperingatkan warga agar segera melakukan evakuasi. Ryo terus menyerang dan akhirnya menemukan titik lemah di kepala monster tersebut. Namun, monster itu sempat berevolusi dan mengamuk hebat. Rudo terkena imbasnya dan terjatuh. Beruntung, Gris datang menariknya keluar dan membawanya ke tempat yang aman. Setelah pertarungan sengit, Ryo akhirnya berhasil mengalahkan monster raksasa itu. Di dalam tubuh monster, dia menemukan Jinki yang bersenyam, sesuatu yang biasanya hanya bisa terbentuk dari sinen. Setelah misi selesai, mereka mengadakan pesta penyambutan di Gekai untuk Rudo. Namun ironisnya, orang yang menjadi pusat acara malah duduk menyendiri di pojokan. Sepertinya, Rudo tampak murung karena sedang bermasalah dengan Jinkinya. Selain itu, situasi semakin berat ketika muncul monster tipe baru yang membuat tim Ryo terkejut dan kebingungan. Gris datang menghampiri Rudo. Dia berterima kasih karena Rudo telah menyelamatkan anak buahnya yang bernama Volo. Namun, Rudo tetap merasa tidak berguna karena tak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Dia sangat frustasi. Perasaannya sama seperti dulu saat Rikto datang menyelamatkannya yang kala itu kehilangan kendali. Setelah menceritakan kondisi Volo, Gris menasehatinya untuk berhenti memaksakan diri menjadi kuat atau menjadi orang yang diinginkan orang lain. Gris menyuruh Rudo untuk mengingat kembali prinsip awalnya. Jika dia bisa kembali pada niat dan tujuannya sendiri, maka jalan yang dia cari akan terlihat jelas. Ucapan itu menenangkan hati Rudo. Dia merasa lega ketika Gris mengusap kepalanya dengan lembut. Namun, suasana haru itu segera pecah ketika Engine datang dan mengganggu dengan tingkahnya yang sangat kocak. Untungnya, hal itu membuat suasana mencair dan akhirnya Rudo mau diajak makan bersama. Tak lama, seorang pria bernama Gob muncul. Dia dikenal sebagai orang yang selalu mengikuti kata hatinya. Hobinya adalah membuat grafiti dan rasa kebebasan itulah dia menciptakan grafiti yang hidup, mampu melindungi sesuatu layaknya jimat hingga membuatnya menjadi seorang gripper. Di sisi lain, pemimpin geng perdagangan budak, orang yang dulu berusaha menjual Rudo, tertangkap oleh seorang pria kejam dari Arasia. Pria itu sedang mencari informasi tentang Tenkaijin yang memiliki kemampuan gripper yaitu Rudo. Tak lama kemudian, Semyu menerima panggilan dari seorang pedagang yang mengaku bahwa muatannya yaitu seorang Tenkaijin telah diculik oleh monster sampah. Meskipun Rudo belum resmi menjadi anggota Sojia, Semyu merasa kejadian ini aneh karena jarang sekali ada dua Tenkaijin yang hidup ditemukan dalam waktu berdekatan. Dia mengira ini mungkin bisa menjadi petunjuk penting. Rudo awalnya enggan ikut karena Jinkinya masih bermasalah. Namun, ketika mendengar kemungkinan itu bisa membantunya menemukan jalan untuk kembali ke dunia atas, dia memutuskan ikut dalam misi tersebut. Setibanya di lokasi, seorang wanita memandu mereka menuju tempat monster sampah yang menculik Tenkaijin itu. Namun, sesampainya di sana, wanita itu mendesak mereka untuk segera menyelamatkan korban. Anehnya, Tenkaijin yang mereka lihat ternyata bukan manusia, melainkan sebuah boneka. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka ambruk, menjatuhkan seluruh tim. Zanka segera menyadari bahwa ini jebakan, apalagi setelah melihat lentera berwarna ungu, warna khas listrik buatan Arasia. Targetnya sebenarnya bukan Tenkaijin lain, melainkan Rudo sendiri. Gris segera memerintahkan para supporter untuk mencari jalan keluar, sementara Zanka terpaksa menghadapi para gripper Arasia seorang diri. Dari situ mulai terungkap tujuan mereka bukan untuk menjual Rudo, tetapi untuk mengetahui bagaimana dia bisa melewati perbatasan antara dunia bawah dan dunia atas tanpa mati. Satu persatu manusia lumpur mulai bangkit. Zanka pun bersiap menghadapi mereka. Salah satu lawannya bersembunyi di balik lumpur, menyerang titik buta Zanka. Serangan itu datang bertubi-tubi, bahkan lantai di bawahnya pun berubah menjadi lumpur. Namun, taktik mereka tidak bertahan lama. Zanka menggunakan kekuatan tongkatnya untuk menciptakan gelombang, membedakan mana boneka lumpur dan mana lawan yang asli. Dengan satu pukulan kuat, kedua gripper Arasia itu terpental. Sayangnya, sebelum sempat bernapas lega, gripper Arasia lain muncul tanpa disadari hawa kehadirannya.
Pintu menuju jalan keluar akhirnya ditemukan. Selain Gris, hanya Valo dan Rudo yang berhasil sampai di sana. Mereka masih menunggu Zanka, namun yang datang bukanlah Zanka, melainkan anggota baru Arashia yang bernama Jaber. Setelah memastikan ciri-ciri yang disebutkan pedagang manusia sesuai dengan penampilan Rudo, Jaber langsung meledakkan jalan keluar, memutus harapan mereka untuk kabur. Tanpa mengindahkan perkataan Gris, dia mengajak Rudo ikut dengannya. Rudo meningkatkan kewaspadaan dan menanyakan keberadaan Zanka. Jaber menjawab bahwa Zanka telah diracuni hingga tidak mampu bergerak sama sekali. Dari tangannya, Jaber mengeluarkan jinki berbentuk cakar. Gris dan Valo langsung menyerang bersamaan. Namun dengan satu tendangan, mereka terpental jauh. Gris tetap berusaha melindungi Rudo. Dalam sekejap, Jaber menusuk Gris hingga roboh. Melihat Gris terluka, pikiran Rudo menjadi kacau. Dia mengambil jimat berharga milik Gris yang saat itu terjatuh di tanah. Saat itu, ingatan masa lalunya kembali menghantam. Dia teringat saat membenturkan kepalanya sendiri, dihantui rasa sedih yang tak bisa dijelaskan, rasa ditinggalkan oleh orang tua kandung yang seharusnya menjadi tempat untuk berlindung. Selain itu, yang tersisa dalam dirinya hanyalah amarah, dan dia belum tahu bagaimana cara mengendalikannya. Regito pernah mengajaknya untuk menemukan hal-hal yang disukainya, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di dalam dirinya. Suatu hari, ketika seorang elit membuang barang ke tempat sampah, Rudo berlari mengambilnya dan menangis. Dia merasa barang itu masih memiliki nilai dan ingin memperbaikinya. Dari sana, Regito menyadari bahwa Rudo memiliki kemampuan untuk melihat nilai tersembunyi dalam benda-benda yang telah dibuang oleh orang lain. Jimat milik Gris pun berubah menjadi perisai hidup. Jaber yang terkesan justru semakin bersemangat dan ingin bertarung lebih sengit dengan Rudo. Namun, setiap kali dia mencoba melukai Rudo, serangannya tidak pernah mengenai sasaran. Sementara itu, Gris berdoa kepada Jimat agar semua orang bisa pulang dengan selamat. Doa itulah yang membuat pertahanan Rudo menjadi begitu kuat hingga tak tersentuh oleh cabikan Jaber. Jaber tertawa seperti orang gila setiap kali menerima serangan Rudo. Namun, di balik kegilaannya, dia mampu berpikir jernih. Dia menyadari bahwa jimat Rudo hanya bisa mendeteksi serangan yang memiliki niat buruk saja. Serangan tanpa niat atau dorongan apapun tidak akan terlihat oleh jimat tersebut. Mengetahui kelemahan itu, Jaber menggunakan cakar kanan yang beracun untuk menusuk dirinya sendiri. Racun saraf yang kuat membuat pikirannya kabur dan kesadarannya hilang. Dia tertawa semakin keras meski rasa sakit luar biasa menyerangnya. Dalam kondisi pikiran kosong itu, dia memanfaatkan kekosongan tersebut untuk menipu jimat Rudo, membuatnya tidak bisa mendeteksi ancaman yang akan datang. Bahkan, dalam keadaan tak sadarkan diri, Jaber tetap menyerang secara membabi buta. Saat Rudo berusaha menjauh dari tempat Gris dan Valo, Jaber berhasil mengejarnya. Dan benar saja, serangan Jaber tidak terdeteksi oleh mata jimat Rudo. Meski sudah dilempar, Jaber terus menggila tanpa henti. Rudo kebingungan menghadapi orang seaneh dan semasokis itu, sehingga dia hanya bisa terus menghindar dari semua serangan yang dilancarkannya. Tiba-tiba, Aibo atau jinki miliknya Zanka terbang dan berhasil melumpuhkan Jaber. Zanka yang masih diracuni tampak sangat geram. Dia mengetahui jalannya pertarungan karena terus mengamati dari kejauhan dan menganalisis setiap gerakan lawan. Dia pun menyusun rencana dengan memanfaatkan kekuatan jinki miliknya Rudo. Pertama-tama, dia meminta izin kepada Rudo untuk memukulnya sebagai percobaan kecil. Karena tubuhnya nyaris tak bisa bergerak, satu-satunya cara untuk memicu reaksi jinki Rudo adalah dengan memberikan serangan yang mengandung niat permusuhan. Meski kesal, Rudo akhirnya menyetujui permintaan itu demi kemenangan mereka. Zanka pun melancarkan serangannya, dan hasilnya setiap pukulannya tepat mengenai Jaber. Jaber yang sempat kehilangan akal sehatnya akhirnya mulai sadar. Zanka pun terus menghajarnya tanpa henti. Sayangnya, tubuh Zanka sudah mencapai batasannya dan tak mampu bergerak lagi. Di saat yang sama, jimat milik Gris hancur menjadi debu. Rudo merasa bersalah karena telah merusaknya. Tak lama kemudian, Rudo mulai kesulitan bernapas dan jatuh tersungkur. Alasannya karena ternyata dia terkena cakaran beracun Jaber. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Jaber menggunakan racun dari tangan kirinya untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya sendiri, lalu menambahkan dosis racun baru ke dalam tubuhnya Zanka. Setelah itu, dia berhasil membawa kabur Rudo. Saat mencapai luar gedung, Jaber tiba-tiba diserang oleh Engine yang datang bersama timnya. Mereka segera berpencar untuk mencari Gris dan yang lainnya. Engine tampak kesal, tetapi Jaber justru tertawa senang melihat banyak orang kuat berkumpul untuk menangkapnya. Namun, karena masih ada tugas
tugas yang harus diselesaikan, dia tidak bisa terus bertarung. Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang dan menghentikan pergerakan Jaber. Hawa keberadaannya nyaris tidak terasa. Dia adalah Ketoni, salah satu rekannya dan sesama anggota Arashia. Waktu mereka hampir habis, jadi Kutoni memerintahkan bosnya untuk segera mundur. Rudo masih sadar, meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam hati, dia bertekad untuk membalas perbuatan Jaber atas apa yang telah dilakukannya kepada Gris. Jaber yang hendak pergi sempat menyadari bahwa sarung tangan Rudo memiliki lambang yang sangat familiar baginya. Dia pun berjanji akan datang kembali dengan persiapan yang lebih matang untuk menjemput Rudo. Setelah itu, dia melarikan diri lewat manhole yang menempel di dinding dan menghilang. Beberapa waktu kemudian, Engine dan timnya berhasil menyelamatkan Gris. Rudo meminta maaf karena telah merusak jimat milik Gris. Namun, Gris justru bersyukur karena jimat berharganya telah menyelamatkan Rudo. Pecahan jimat yang digenggam Rudo pun perlahan menghilang tertiup oleh angin. Di lain waktu, Rudo duduk murung sendirian. Dia sempat berpikir sudah berubah dan menjadi lebih kuat. Namun, semua itu terasa sia-sia ketika dia kembali dihadapkan pada kejadian yang sama. Engine menenangkannya. Dia mengatakan bahwa Gris tidak pernah melihat Rudo sebagai Tenkaijin, melainkan sebagai jiwa yang setara, seseorang yang peduli pada orang dan benda dengan kadar yang sama. Karena itu, Engine menyarankan agar Rudo memberi penghormatan langsung kepada Gris. Rudo terkejut dan terdiam saat melihat Gris, yang sebelumnya dia kira sudah mati, ternyata kini bisa duduk kembali. Engine dan Tomoe menertawainya. Semua itu berkat Aishia, satu-satunya giver Sojiya yang memiliki kekuatan penyembuh. Aishia adalah wanita yang pemalu, namun sangat terampil. Setelah memastikan kondisi Gris sudah stabil, Engine memperingatkan bahwa anggota Arashia kini aktif mengincar mereka. Itu berarti musuh mereka bukan hanya Hanju. Selain itu, mereka juga sedang mencari informasi tentang perbatasan antara Tenkai dan Gekai. Tak lama kemudian, bos Sojiya datang. Dia merupakan seorang pria bernama Arka Corpus. Dengan nada tegas, dia mengatakan bahwa Rudo tidak bisa tetap berada di Sojiya jika tujuannya hanya untuk mencari informasi. Namun, setelah melihat sendiri bagaimana Rudo mampu merasakan kebaikan orang-orang di Sojiya dan mempertaruhkan hidupnya demi mereka, Arka menilai Rudo layak bergabung. Terlebih lagi, Rudo memiliki akses terhadap kekuatan yang dapat berkontribusi besar bagi tujuan mereka. Dengan demikian, Rudo resmi bergabung dengan Sojiya. Arka memberikan seragam resmi dan sebuah misi awal, yaitu menyelidiki seorang wanita yang tinggal di daerah Kiniki, atau suatu wilayah yang paling dekat dengan perbatasan. Dia dikenal sering mengamati orang-orang yang datang dan pergi tanpa meninggal dunia, kemungkinan besar karena mereka mampu menyeberangi perbatasan dengan keadaan selamat. Rudo jelas tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan berniat pergi ke sana. Meskipun dia mengetahui bahwa tempat itu sangat berbahaya, namun tanpa diduga dia bersiap berangkat saat itu juga. Engine akhirnya turun tangan dan menegaskan bahwa pergi tanpa persiapan sama saja dengan bunuh diri. Dia juga mengingatkan baik dirinya maupun Rudo sendiri belum tahu batas kemampuannya, termasuk titik lemah yang dimiliki oleh kekuatannya. Karena itu, Engine memutuskan akan ikut bersama Rudo setelah melakukan beberapa persiapan. Untuk sekarang, Rudo diminta untuk istirahat dulu. Selama waktu istirahat, Ryo mengajak Rudo berkeliling markas Sojiya. Mereka bahkan makan manisan bersama, sesuatu yang di dunia atas hanya bisa dinikmati oleh orang kaya. Di Gekai, manisan justru sangat populer, bahkan lebih banyak diproduksi daripada obat-obatan. Untuk pertama kalinya, Rudo merasakan kenikmatan sejati dan langsung ketagihan. Anggota Sojiya dari kelompok Chill datang meminta manisan darinya, namun Rudo hanya memberi sedikit. Saat itu, Janka lewat dan melihat Rudo yang mulai gendut karena kecanduan manisan. Setelah merasa istirahatnya cukup, Rudo mulai berlatih mengaktifkan kemampuannya. Zanka yang memperhatikannya menyadari sesuatu. Rudo sangat suka memperbaiki barang rusak. Jika itu adalah dasar dari kekuatannya, maka Rudo membutuhkan sampah atau benda rusak sebagai pemicunya. Dugaan itu ternyata terbukti benar, membuat Engine memuji Janka atas pengamatannya. Namun, setelah 2 kali percobaan, tubuh Rudo mulai kewalahan menahan kekuatan dari sarung tangannya. Kualitas sarung tangan itu sangat tinggi karena sudah lama dirawat, tapi pengalaman serta pola pikir penggunanya sangat mempengaruhi bentuk dan kekuatan kemampuan yang muncul. Rudo lalu bertanya mengapa benda yang dia jadikan senjata sebelumnya selalu hancur, sementara 3 benda yang dia ubah kali ini tetap utuh. Ryo pun memberi teorinya, benda atau objek yang menghilang berarti telah menyelesaikan tujuannya. Rudo mampu mengeluarkan nilai penuh dan murni dari benda rusak atau yang
yang dibuang seseorang. Saat dia mendaur ulang benda tersebut, dia membantu mereka menuntaskan tujuan terakhirnya. Dengan kata lain, Rudo tidak menghancurkan jimat Gris atau benda lain yang dia ubah, melainkan memberikan benda-benda itu memancarkan kilauan sebelum akhirnya musnah. Ryo lalu bertanya apakah sarung tangan Rudo memiliki nama. Karena belum diberi nama, Enjin pun menyarankan agar Rudo segera menamainya. Enjin dan Gris tengah memeriksa proses pengerjaan helm milik Rudo. Tampaknya pekerjaan itu masih akan memakan waktu lama. August, sang pembuat helm, tidak bisa diburu-buru. Jika tergesa, hasilnya bisa melenceng dari ekspektasi. Fungsi helm tersebut sangat penting, yaitu memungkinkan penggunanya bernafas saat berada di Kinki. Karena itu, sebelum helmnya selesai, Rudo memutuskan untuk pergi menemui Gob yang sedang berada di Canvas Town, atau kota yang dikenal sebagai kota grafiti. Dia berencana meminta Gob menggambarkan mantra pelindung di tubuhnya. Dalam misi kali ini, Rudo tidak berangkat sendirian. Beberapa rekan Sojia ikut bersamanya. Bagi Rudo, ini adalah pertama kalinya melihat kota di dunia bawah. Mayoritas kota besar di sana memiliki kubah pelindung di atasnya untuk menahan sampah yang dijatuhkan dari dunia atas. Mereka yang tinggal di luar kota tanpa perlindungan biasanya tidak bisa bertahan lama. Hujan sampah bisa saja menewaskan mereka kapanpun. Canvas Town memiliki pelindung khusus yang unik. Hanya mereka yang tak bisa berniat jahat saja yang bisa keluar masuk kota secara bebas. Di sanalah mereka berniat bertemu Gob, seorang gripper dengan kemampuan memberi pelindungan pada objek melalui gambar. Namun, dalam perjalanan, mereka bertemu dengan wali kota yang membawa kabar buruk. Gob ditemukan meninggal pagi ini karena mengalami kontaminasi tubuh. Gob dikenal tidak puas hanya menggambar di zona aman. Dia sering pergi ke zona terkontaminasi untuk memperluas karya seninya. Diduga saat sedang asyik menggambar, dia beberapa kali membuka maskernya tanpa sadar. Meskipun baru bertemu sekali, kepribadian ceria dan bebas milik Gob membekas kuat di benak Rudo. Dia merasa bersalah, terlebih karena dirinya berasal dari dunia atas, dunia yang menjadi penyebab banyak penderitaan di bawah. Untungnya, sebelum meninggal, Gob telah memilih penerus untuk Jinki miliknya. Wali kota tidak mengetahui atas dasar apa pemilihan itu dilakukan, tapi begitu orang yang terpilih mewarisi pena tersebut, kemampuan grippernya akan terbangkitkan dan dia bisa melanjutkan pekerjaan Gob sebagai pemberi mantra pelindung. Anak kecil yang menangis di samping mereka adalah Remlin. Dia merupakan pewaris baru Gob. Wali kota merasa prihatin. Dia takut tanggung jawab sebesar itu terlalu berat bagi anak sekecil itu. Karena itu, dia meminta maaf kepada Enjin dan tim Sojia, sebab pemberian mantra pelindung akan memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Wali kota tampak sangat berduka atas kepergian Gob. Dia bahkan mengaku menjadi wali kota demi melindungi pemandangan indah yang selalu dihadirkan Gob lewat seni dan warna. Enjin dan rekan-rekannya turut merasakan kehilangan yang sama. Saat Enjin berpamitan untuk pulang, Remlin tiba-tiba berdiri dan menghentikan tangisannya. Dia menggenggam pena peninggalan Gob lalu memanjat ke atap. Kesedihan memenuhi hatinya. Namun, dia tahu Gob tidak akan senang melihat orang-orang menangis di alam sana. Pena di tangannya perlahan berubah bentuk menjadi kuas. Saat itu juga, bakat gripper dalam dirinya bangkit. Dia menyusun piloks di lantai dan menuliskan mantra di atasnya. Cat dari piloks itu kemudian terbang ke langit, membentuk festival kembang api yang menakjubkan. Orang-orang yang semula berduka kini kembali tersenyum. Mereka mengambil cat masing-masing dan mulai menggambar dengan hati yang ringan. Langit penuh warna memantul di mata Rudo. Untuk pertama kalinya, dia melihat keindahan dari kesedihan. Awalnya, Remlin menggambar di wajah Rudo. Rudo yang tak senang langsung mengomelinya. Remlin menjelaskan bahwa dia membutuhkan semacam izin dari objek yang akan dia gambari agar mantranya bisa bekerja. Dia hanya perlu menggambar mantra perlindungan yang dapat mengurangi efek serangan besar pada tubuh setiap anggota Sojia. Setelah selesai, wali kota dan Remlin mengantar para anggota Sojia sampai ke gerbang kota. Di sana, dua orang seniman yang sebelumnya tidak bisa masuk kota mendatangi wali kota dan meminta penjelasan mengapa anak kecil seperti Remlin mewarisi pena milik Gob. Mereka merasa lebih pantas menjadi pewaris karena pernah memenangkan kontes besar dan banyak orang sudah mengira mereka yang akan mewarisi pena pemberi mantra itu. Namun, wali kota marah besar. Dia berteriak bahwa sikap mereka sendirilah yang membuat pelindung kota menolak kehadiran mereka. Wali kota lalu mengusir mereka, menyebut mereka sampah masyarakat yang hanya merusak pemandangan kota. Setelah kejadian itu, para Sojia pun berpamitan untuk pergi. Rudo berterima kasih kepada
kepada Remlin dan berkata bahwa dia menantikan pertemuan mereka berikutnya. Setibanya di markas, helm milik Rudo sudah selesai dibuat. Sebelum melanjutkan misi ke Kiniki, mereka melakukan ritual kecil, yaitu menempelkan setetes darah pada choker yang dikenakan oleh Rudo. Choker itu berfungsi sebagai alat komunikasi dua arah, namun syarat menggunakannya adalah saling bertukar darah antar pemakainya. Rudo pun menempelkan darahnya ke choker milik setiap anggota tim. Setelah semuanya siap, mereka berangkat menuju Kiniki. Di sana terbentang hamparan pasir luas sejauh mata memandang. Wilayah terlarang itu dikenal sebagai Penta, namun pasir itu bukan pasir asli, melainkan suatu limbah yang telah berubah menjadi debu. Monster limbah segera menyambut kedatangan mereka. Sementara itu, anggota Arasia juga tengah bersiap menuju Penta. Tome sibuk menulis laporan tentang jenis-jenis monster yang dia temui, sementara para Gripper melawan satu persatu monster limbah berbentuk kalajengking yang menyerang mereka. Meskipun jumlahnya sangat banyak, berkat kerjasama mereka, tim Sojiya mampu menahan serangan, dan kini Rudo juga sudah bisa menggunakan kekuatan jinikinya secara maksimal. Tiba-tiba muncul seorang wanita tanpa masker di padang limbah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Amo. Ryo bertanya apakah dia pernah melihat orang yang pulang pergi dari dunia atas ke bawah. Lalu Amo menjawab pernah. Setelah itu, dia batuk-batuk, lalu mengajak para Sojiya ke rumahnya dengan alasan mereka tidak perlu memakai masker di sana. Enjin merasa curiga terhadap Amo, namun dia berusaha menyelesaikan situasi dengan melalui diskusi. Meski begitu, jika memang harus berakhir dengan pertarungan, Enjin berniat maju untuk melawannya sendirian. Amo menunjukkan tempat tinggalnya, yakni sebuah menara yang menjulang tinggi. Karena ruang tamu sedang berantakan, dia mengajak mereka ke kamarnya di lantai paling atas. Amo juga meminta mereka melepas masker sebab udara di dalam menara tidak berbau. Amo tampak senang bisa melihat wajah mereka. Rudo kemudian mulai bertanya tentang orang-orang yang bisa pergi dan datang antar dunia bawah dan dunia atas. Namun, Amo malah mengalihkan pembicaraan ke topik lain, yakni tentang tipe pasangan yang mereka sukai. Dia sendiri mengakui lebih mementingkan aroma daripada wajah, dan karena itu dia paling menyukai Delmon yang bertubuh besar. Topik pembicaraan semakin melenceng. Amo tidak mau membicarakan hal-hal serius karena merasa hanya dimanfaatkan, padahal dia berharap orang yang datang padanya adalah mereka yang benar-benar ingin mengobrol dengannya. Suasana di sana pun berubah. Amo tampak seperti anak yang labil. Enjin mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa dia juga tertarik pada Amo, namun pernyataan itu justru membuat Amo marah karena dia tahu Enjin berbohong. Akhirnya, Enjin berkata jujur. Dia mengaku sulit berkonsentrasi karena pakaian Amo terlalu terbuka. Ucapan itu malah memperburuk keadaan. Seperti kebanyakan wanita, Amo tidak suka dikomentari soal selera berpakaian. Saat itu, Rudo menyadari logo di sepatu Amo sama dengan yang ada di sarung tangannya. Ternyata, Amo mengendalikan Delmon dan menyiram Enjin dengan semprotan jinikinya. Dengan wajah manis, Amo kembali bertanya tentang tipe pasangan mereka, memaksakan topik yang dia suka dan menganggap siapapun yang tak sejalan dengannya sebagai perusak suasana. Janka akhirnya mengejek Amo dengan sebutan perempuan jelek dan mengatakan bahwa obrolannya menjijikan. Dia tak peduli soal dunia atas atau bawah. Yang penting baginya adalah membahas siapapun yang menyakiti temannya. Ucapan itu membuat Amo menangis. Delmon yang murka segera berdiri melindungi Amo dan menyerang Janka. Rudo merasa putus asa. Dia menyadari bahwa setiap langkah menuju tujuannya selalu berakhir dalam pertempuran dan membuat orang lain terluka. Dia pun mulai menyalahkan diri sendiri. Di tengah kekacauan itu, dia mendengar suara utusan dunia atas yang menyebutnya sebagai pendosa. Perlahan, halusinasi mulai menguasainya. Di matanya, Tamsi tampak seperti seorang utusan. Delmon terus menyerang dengan jinikinya. Jika seseorang terkena semprotan itu, maka tubuhnya akan membesar. Jiniki itu tercipta dari harapan agar tanaman bisa tumbuh subur, membuat target menyerap air seperti spons hingga mengembung dan meledak seperti balon. Ryo maju untuk menghadapi Delmon, tapi lengah dan hampir terkena serangan. Amo hanya menertawakan mereka. Dia menganggap itu sebagai akibat karena mereka enggan berbicara tentang hal romantis dengannya. Sementara itu, halusinasi Rudo semakin parah. Dia melihat Jamka dan Tamsi sebagai para utusan, dan pikirannya kacau seolah dia kembali ke dunia atas. Janka mulai mencium aroma yang tak asing. Kekuatan Amo memaksa Rudo melihat kenangan manisnya bersama dengan Chiwa. Dari sepatu jinikinya, Amo menyebarkan
aroma yang menimbulkan ilusi. Siapapun yang terpengaruh akan melihat kenangan bahagia mereka. Mengira Amo adalah sosok berharga yang harus dilindungi, para anggota Sojia yang masih sadar segera menyadari bahwa mereka harus memakai masker. Namun bagi Rudo, semua sudah terlambat. Meski dia tidak bisa memaafkan Chiwa, hatinya kini dipenuhi rasa bahagia. Dalam halusinasinya, dia melihat Chiwa diserang para utusan dan meminta pertolongan darinya. Rudo pun menyerang Janka dan Tamsi, berusaha melindungi Chiwa yang sebenarnya tidak ada. Bahkan, Ryo dan Volo turut terpengaruh oleh ilusi tersebut. Di dalam kenangan Delmon, dia teringat saat menanam dan menyiram bunga, berharap istrinya dapat melihat hamparan bunga yang indah. Kembali ke kenyataan, hanya Janka dan Tamsi yang masih mampu bertarung. Tamsi pun terpaksa mengeluarkan jinikinya untuk melindungi diri. Karena pengaruh ilusi, Delmon dan yang lainnya menganggap Janaka dan Tamsi sebagai musuh. Tokushin adalah jiniki penggulung benang milik Tamsi. Semakin target merontak, semakin kuat pula jeratan dari benang itu. Tamsi kemudian menggabungkan gulungan benang membuat mereka semua terjerat, bahkan Amo ikut terperangkap. Sementara itu, Enjin masih belum sadar dari pingsannya. Amo memanfaatkan situasi itu dengan berpura-pura kesakitan dan berteriak minta tolong. Teriakannya memicu ilusi baru, membuat semua orang seolah melihat orang berharganya tersakiti. Mereka pun berusaha sekuat tenaga menolong Amo yang menangis. Kesabaran Tamsi akhirnya habis. Dia melepaskan benangnya, namun benang-benang itu malah berputar cepat membentuk tornado dan menghantam mereka ke lantai paling bawah menara. Akibatnya, mereka semua terluka parah. Dari atas, Amo hanya menertawakan mereka, menganggap ini sebagai akibat karena mereka tidak mau mengobrol dengannya. Tamsi terlihat serius, namun beberapa detik kemudian menatap Zanka yang tampak lupa bahwa mereka memiliki pelindung. Enjin juga sebenarnya baik-baik saja. Tanpa disadari Amo, dia telah menyita sepatunya. Di sisi lain, bos memberikan permen kepada Semiyu yang sedang melihat biodata Rudo. Bos bertanya apa yang dilihat Semiyu dari Rudo saat pertama kali bertemu dengannya. Sementara itu, Amo murka karena sepatunya diambil. Dia berteriak bahwa dia tidak mau aroma orang itu menghilang. Saat dicium, bau sepatu itu membuat Enjin batuk karena begitu menyengat. Enjin berjanji akan mengembalikannya jika Amo bersedia menghentikan kekuatannya. Tetapi, Amo menjawab bahwa kekuatannya tidak akan aktif jika dia hanya memakai satu sepatu saja. Para Sojia akhirnya kembali normal. Tamsi menjelaskan apa yang terjadi saat mereka terjebak dalam ilusi tadi. Meski hanya ilusi, kenangan bahagia itu tetap membekas di hati dan menimbulkan rasa sakit yang nyata. Amo sama sekali tidak merasa bersalah. Dia justru merasa kesal karena rumahnya hancur akibat pertempuran. Rudo melepas maskernya dan berjalan mendekati Amo. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai kehilangan kendali. Dia memukul Amo tanpa memperdulikan bahwa Amo adalah seorang wanita. Gris berusaha menenangkannya, namun Rudo berteriak bahwa dia juga berhak membalas dendam. Dia merasa tidak adil jika hanya karena Amo seorang wanita. Amo malah mencibir dan menertawakan kegelapan yang ada dalam diri mereka. Hal itu membuat Rudo yakin bahwa Amo pantas dipukul. Enjin memahami kemarahan Rudo, lalu mengalihkan pembicaraan dan menanyakan tentang informasi yang mereka butuhkan. Saat itulah Rudo mulai tersadar bahwa dia telah bertindak gegabah. Karena tahu Rudo sudah menyadari kesalahannya sendiri, awalnya Enjin terdiam. Rudo kemudian berkata bahwa saat masih hidup di Tenkai, dia selalu menahan amarah. Namun, setelah jatuh ke dunia bawah, dia merasa menahan diri saja hanya akan membuatnya kalah. Kini dia sadar, tadi dia kembali seperti dulu, tidak bisa menahan amarah, melampiaskan sesuatu yang gelap yang tumbuh di dalam dirinya. Dia merasa seperti bocah sombong yang pura-pura menjadi dewasa. Tome kemudian meminta maaf kepada Amo. Dia membuka maskernya dan tersenyum, berkata bahwa dirinya juga menyukai kisah romantis. Amo memujinya, mengatakan bahwa Tome akan menjadi ibu yang baik, sama seperti ibunya dulu. Berkat sang ibu, Amo bisa bertemu cinta pertamanya, mendapatkan sepatu itu, dan bahkan bertemu dengan malaikat yang naik ke dunia atas. Itu berarti ada seseorang yang benar-benar berhasil menembus perbatasan dan mencapai Tenkai.